Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Akmalia Putri dengan NIM 163231009 dari kelas Sistem Waktu Nyata RK1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis penjadwalan real-time operating system menggunakan 3 algoritma, yaitu round robin, rate monotonic, dan earliest deadline first. Skenario yang kita gunakan di sini menggunakan satu prosesor dengan 2 buah task. Yang pertama, task pertama yang kita representasikan dengan warna ungu memiliki execution time sebesar 2 milisecond dan period sebesar 5 milisecond. Sedangkan task 2 kita representasikan dengan warna oranye memiliki execution time sebesar 4 milisecond dan period 7 milisecond. Pada Excel ini, satu kotak mewakili satu satuan waktu prosesor dan garis tebalnya adalah akhir deadline dari masing-masing task. Kita asumsikan kedua task tiba bersamaan di T sama dengan 0. Jadi di sini yang pertama ada round robin scheduling. Round robin scheduling berfokus pada keadilan pembagian waktu dengan sistem quantum time, yaitu jika jatah waktu maksimal beruntun untuk sebuah task habis, maka CPU dipaksa beralih ke task lain. Kelemahannya algoritma ini buta terhadap deadline. Pertama, algoritma round robin ini kita asumsikan quantum time-nya sama dengan 1. Di T0, T1 dieksekusi lebih dulu dalam satu satuan waktu. Di T1, jatah quantum T1 habis, CPU berganti mengeksekusi T2. Di T2, jatah T2 habis, CPU kembali mengeksekusi sisa satu jatah T1. Di titik ini, T1 selesai dan aman dari deadline pertamanya. Dari T3 sampai T5, karena T1 sudah selesai, CPU memfokuskan eksekusi pada T2 secara beruntun. Di T5, siklus kedua T1 tiba, CPU langsung berganti menjalankan T1. Di T6 hingga T7, CPU kembali menyelesaikan sisa T2 tepat sebelum deadline-nya di T7. Pola gonta-ganti paksa ini akan terus berulang. Pada sistem beban berat, cepat atau lambat pasti akan terjadi miss deadline karena algoritma ini tidak peduli seberapa kritis batas waktu sebuah task. Lalu yang kedua, fixed priority rate monotonic approach. Di sini rate monotonic itu menggunakan prioritas statis yang kaku. Task dengan periode paling pendek akan ditetapkan sebagai prioritas utama secara mutlak. Jadi aturannya T1 dengan di sini tuh periode lebih kecil, prioritasnya lebih tinggi. Di sini T1 periodenya 5 sehingga prioritas mutlaknya itu lebih tinggi daripada T2 yang periodenya 7. Dari T0 sampai T2 karena prioritasnya paling tinggi, T1 dieksekusi terus hingga tuntas. Dari T2 sampai T5, CPU beralih menjalankan T2. Namun sampai di T5, T2 baru menjalankan 3 kotak dan masih membutuhkan 1 kotak eksekusi lagi. Tepat di T5, siklus baru T1 tiba. Karena prioritas T1 adalah harga mati, CPU menghentikan paksa atau mempreempt eksekusi T2 dan langsung beralih menjalankan T1. Di T7, pada batas waktu pertama T2 tiba, sayangnya T2 belum selesai dieksekusi karena tadi dipotong oleh T1. Di titik inilah terjadi miss deadline pada T2. Lalu lanjut ke algoritma ketiga, yaitu dynamic priority earliest deadline first approach. Algoritma ini menggunakan prioritas dinamis yang fleksibel. Task yang batas waktunya paling dekat di depan mata akan menjadi prioritas tertinggi untuk dieksekusi. Nah, dari T0 sampai T2, deadline T1 di T5 lebih dekat dari task 2 yang di T7, maka T1 dieksekusi lebih dulu hingga tuntas. Dari T2 sampai T5, CPU mulai mengeksekusi task 2 sebagai 3 kotak. Tepat di T5, siklus T1 yang baru tiba, di sinilah letak kecerdasan EDF. CPU mengevaluasi ulang. Task 2 memiliki deadline di T7, sedangkan T1 siklus baru memiliki deadline di T10. Karena batas waktu 7 lebih dekat daripada 10, T2 tetap dipertahankan sebagai prioritas utama, tidak ada preemption. Dari T5 sampai T6, CPU melanjutkan sisa 1 kotak T2 hingga tuntas dengan aman. Setelah T2 beres, barulah task 2 beres, barulah T6 hingga T8, CPU mengeksekusi jatah task 1. Pola fleksibel ini terus berlanjut. Contohnya di T10, saat task 1 baru datang, CPU membiarkan T2 berjalan karena task 2 ini di
T14 lebih dekat dari T15. Hasilnya, seluruh proses terselesaikan tanpa menabrak batas waktu. Berdasarkan analisis tersebut, algoritma yang paling efisien dan berhasil memproses skenario ini adalah Dynamic Priority (EDF) atau Earliest Deadline First Approach. Karena algoritma ini sangat fleksibel dalam mengevaluasi batas waktu terdekat secara dinamik. Alih-alih melakukan preemption yang kaku seperti algoritma yang kedua, rate monotonic, yang berujung pada kegagalan sistem, EDF ini mampu menyelamatkan eksekusi task yang sudah mepet dengan batas waktu sehingga pemanfaatan CPU berjalan sangat optimal dengan tingkat miss deadline sebesar 0%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.